Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reni Yolanda dengan NPM 2213034090 dari kelas pemetaan angkatan 2022 Pendidikan Geografi. Di sini saya akan memenuhi tugas, yaitu tentang menjelaskan artikel yang berkaitan dengan deep learning atau CNN, berkaitan dengan konvolusi. Nah, pertama-tama di sini saya mencari dulu artikel yang berkaitan dengan deep learning atau CNN. Di sini saya mengambil dari Jurnal Arus Elektro Indonesia atau JAI, yaitu klasifikasi citra bunga dengan menggunakan deep learning atau CNN, yang ditulis dari Gramanda Wega Intianto dari Akademi Komunitas Negeri Pacitan, yang dipublish pada tanggal 4 bulan 12 2021 dengan volume 7 nomor 3. Berikut ini adalah artikel tentang klasifikasi citra bunga dengan menggunakan deep learning CNN. Di sini ada pengantar tentang apa sih yang dimaksud dengan deep learning. Deep learning itu merupakan subbidang machine learning yang algoritmanya terinspirasi dari struktur otak manusia. Jenis algoritma deep learning yaitu ada Convolutional Neural Network atau CNN. Yang kedua ada Recurrent Neural Network atau RNN. Yang ketiga ada Long Short Term Memory Network atau LTCM. Yang terakhir ada Self-Organized Maps. Nah, CNN, Convolutional Neural Network, adalah salah satu jenis jaringan saraf yang biasa digunakan pada data citra. CNN biasa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah citra. Convolutional Neural Network ialah salah satu metode deep learning yang memiliki sejumlah lapisan konvolusional dan penggabungan serta lapisan yang terhubung penuh sebagai penggolong. CNN ini juga adalah salah satu model jaringan untuk pembelajaran yang mendalam yang dicirikan oleh karakteristik spesifik, yaitu neuron, shared weight, dan subsample spasial atau temporal. Apa sih arti arsitektur deep learning? Arsitektur deep learning adalah struktur atau tata letak dari jaringan saraf buatan yang kompleks. Arsitektur ini terdiri dari berbagai lapisan atau layers yang bertugas untuk memproses dan mentransformasikan data masukan menjadi hasil keluaran yang diinginkan. Artikel tersebut mengidentifikasi jenis bunga dengan cepat yang dilakukan dengan klasifikasi data gambar atau citra dengan mengimplementasikan deep learning untuk klasifikasi jenis citra jenis bunga, yaitu daisy, dandelion, rose, sunflower, dan juga tulip. Metode deep learning yang digunakan yaitu adalah CNN, di mana arsitektur 1 itu dirancang oleh penulisnya tersendiri, dan arsitektur 2 yaitu menggunakan VGG16. VGG16 adalah model jaringan saraf konvolusional mendalam yang digunakan untuk tugas klasifikasi gambar. Jaringan ini terdiri dari 16 lapisan neuron buatan yang masing-masing bekerja untuk memproses informasi gambar secara bertahap dan meningkatkan akurasi prediksinya. VGG16 menggunakan lapisan konvolusi dengan filter 3x3 dan langkah 1 yang berada di lapisan padding dan max pool yang sama dari filter 2x2. Langkah 2, ia mengikuti susunan lapisan konvolusi dan max pool ini secara konsisten di seluruh arsitektur. Pada akhirnya, memiliki 2 lapisan yang terhubung sepenuhnya yang diikuti oleh softmax untuk output. Selanjutnya ada metode penelitian dari artikel tersebut atau langkah. Yang pertama ada data citra. Citra jenis ini yang dilakukan adalah bunga daisy, dandelion, rose, sunflower, dan juga tulip. Nah, berikut ini adalah jumlah keseluruhan data bunga, yaitu ada 4.317 yang bisa dilihat di sini. Ada data set bunga, yaitu ada daisy, tulip, sunflower, rose, dan juga dandelion. Selanjutnya adalah pre-processing citra. Yang pertama dari resize atau mengubah ukuran.
Citra jenis bunga yang digunakan memiliki resolusi piksel yang berbeda-beda. Nah, sebelum memasuki tahap feature extraction pada arsitektur CNN, dilakukan resize atau mengubah ukuran menjadi 150 dikali 150. Oh, di sini ada typo. Selanjutnya adalah pembagian dataset. Pada CNN akan dilakukan pembelajaran training dan juga uji tes, sehingga melakukan pembagian data menjadi dua kategori, yaitu data training dengan persentase 80% dan data testing dengan persentase 20%. Selanjutnya ada arsitektur CNN, desain arsitektur sendiri yang dibuat oleh peneliti. Arsitektur pertama ini di mana pada feature extraction-nya layer terdapat 4 tahapan, yaitu dua kali proses konvolusi dan downsampling. Pada konvolusi dilakukan fungsi aktivasi dengan menggunakan ReLU dan tahapan downsampling menggunakan max pooling. Pada fully connected layer terdapat 3 tahapan, yaitu flatten, dense, atau hidden layer, kemudian layer output. Setelah proses hidden layer ditambahkan proses fungsi aktivasi dengan ReLU, dan pada tahapan layer output ditambahkan proses fungsi aktivasi dengan softmax. Selanjutnya ada arsitektur kedua, yaitu arsitektur dari VGG16, di mana pada feature extraction layer terdapat 5 kali proses konvolusi dan downsampling. Pada tahapan 1 dan 2 proses konvolusi dilakukan 2 kali, sedangkan pada tahapan berikutnya konvolusi dilakukan 3 kali. Pada konvolusi arsitektur ini dilakukan fungsi aktivasi dengan ReLU dan downsampling dengan menggunakan max pooling. Pada fully connected layer, 2 kali proses hidden layer dengan tiap ditambahkan fungsi aktivasi dengan ReLU, dan kemudian di tahapan akhir output dengan menambahkan fungsi aktivasi softmax. Nah, berikut ini ada penjelasan mendetail pada bagian-bagian dalam feature extraction layernya. Yang pertama ada konvolusi menggunakan kernel 3x3 dengan layer filter yang tiap prosesnya digunakan 1 pixel pada tiap tepi citra dengan nilai 0 atau 0. Berikut ini ada contoh desain arsitektur. Stride atau pergeseran konvolusi menggunakan 1 pixel secara horizontal. Nah, selanjutnya fungsi aktivasi yang dilakukan pada konvolusi pada hidden layer yaitu dengan Restified Linear Unit. Bisa dilihat grafiknya. Selanjutnya ada downsampling menggunakan max pooling dengan ukuran kernel 2x2 atau pergeseran pixelnya yaitu 2, kegunaan untuk mengatasi overfitting dan mempercepat proses komputasi. Ilustrasi kinerja dideskripsikan pada gambar ini. Max pooling bisa teman-teman lihat. Selanjutnya pada tahapan klasifikasi VGG16 dilakukan proses dropout, di mana proses ini yaitu untuk meregulasi parameter dengan tujuan terhindar dari overfitting. Berikut ini adalah gambar dropout. Selanjutnya fungsi aktivasi yang ditambahkan pada layer output yaitu fungsi aktivasi softmax yang bertujuan untuk meningkatkan probabilitas dalam klasifikasi kelas. Nah, ini adalah arsitektur CNN pada klasifikasi bunga. Ini adalah arsitektur CNN yang dirancang oleh penulis atau peneliti. Selanjutnya ini adalah dari arsitektur VGG16. Kesimpulan atau hasil dari pembahasan tersebut adalah penelitian dalam penggunaan deep learning dengan CNN pada citra jenis bunga sangat dipengaruhi oleh arsitektur yang dipilih atau digunakan. Hasil menyatakan ketika dilakukan iterasi sebanyak 50 kali bahwa arsitektur 1 nilai akurasinya yaitu 6,02, sedangkan arsitektur kedua dengan menggunakan VGG16 memiliki akurasi 0,8 dan dinyatakan lebih baik dibandingkan dengan arsitektur 1.
Baik, mungkin sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.